Dianggap parasit keluarga. Bab 40. Kalandra mengangguk-angguk. Sebenarnya memang enggak boleh, tapi ia lupa melanjutkan ucapannya karena ketika ia tak sengaja melirik pengemis yang sempat mencuri perhatiannya, ternyata sosok tersebut hanya memiliki satu kaki. Kaki kanan sosok tersebut tidak ada, yang mana untuk pindahnya lantaran hujan makin deras, sosok tersebut sampai ngesot. Hati seorang Kalandra langsung teriris pedih melihatnya. Kalandra menggeleng tak sanggup menyaksikan pemandangan tersebut hingga ia meraih dompet di saku belakang celananya, mengeluarkan 2 uang 50.000 dari sana kemudian memberikannya kepada Sofia. Yang, kasihin, aku enggak tega. Enggak ada polisi harusnya enggak apa-apa, lirih Kalandra. Yang membuat Sofia merinding, bukan karena Kalandra akan memberikan 2 lembar uang 50.000 untuk seorang pengemis. Melainkan, panggilan pria itu kepadanya yang sudah berubah. Yang manis, batin Sofia refleks tersenyum. Ia berangsur menurunkan pintu mobilnya, kemudian agak menunduk hanya untuk memberikan uang pemberian Kalandra dengan sopan. Tak disangka, sosok yang akan menerima uang darinya malah sosok yang sangat tidak asing dan memang sudah tidak memiliki kaki kanan. Sof, kamu cantik banget. Ucap sosok tersebut terpana, tak menyangka, dan benar-benar campur aduk. Mas Supri. Lirih Sofia refleks. Sofia tak bisa berkomentar. Tak menyangka, dugaannya mengenai nasib keluarga David bahwa mereka yang terbiasa hidup enak dengan cara serba minta diurus, benar. Sekelas Supri sudah menjadi pengemis dan jika melihat dari penampilannya, Sofia yakin Supri sudah melakoni profesi tersebut terbilang lama. Yang, sudah kasih. Nanti air hujannya masuk. Kamu sama daim kehujanan itu, tegur Kalandra yang juga sudah siap melanjutkan perjalanan mereka. Mendengar itu, Sofia buru-buru melempar uangnya ke wajah Supri, kemudian menutup kaca pintunya. Mas, itu si Supri. Lirihnya saking antusiasnya. Kalandra sampai tak bisa berkata-kata, bengong menatap tak percaya wajah calon istrinya. Iya, Mas. Aku paham. Dia saja langsung mengenali aku. Dia bilang aku cantik banget. Sergah Sofia meyakinkan. Kalandra langsung menggeleng tak habis pikir. Jujur, Yang. Aku enggak bisa mencerna, apa sebenarnya isi otak mereka. Pikiran mereka itu tidur, males banget. Padahal kan ada kamu. Kamu yang perempuan, baru lahirin saja sudah sangat bekerja keras, ucap Kalandra yang memang merasa sangat tak habis pikir. Ia memijat kepalanya menggunakan tangan kiri. Kalau sudah gini aku merasa, otak aku mendadak jongkok. Jangankan Mas, aku saja yang kenal mereka, sudah berulang kali enggak bisa mikir. Ke aku yang hamil besar dan sekadar bangun kalau jongkok saja mereka tega, Mas. Dikontrakan kalau aku sibuk nyapu, mereka buang sampah, semacam ludah ya langsung asal. Ya Allah pokoknya kalau ingat, ya. Walau hanya mengingat, Sofia juga merasa sangat miris. Tangan kiri Kalandra yang awalnya memijati kepalanya, berangsur meraih kepala Sofia, mengelusnya penuh sayang. Kalau sudah jadi budaya malas emang susah sih ya, Mas. David juga salah, enggak bisa membedakan tanggung jawab sama membudayakan malas, ucap Sofia yang kemudian menatap Kalandra. Pria itu makin rutin menatapnya. Kenapa kamu sampai bertahan? 5 tahun itu lama banget loh.
Kenyataan Sofia bisa bertahan di keluarga David yang sangat bobrok juga membuat otak seorang Calandra mendadak makin jongkok. Maksudku kan siapa tahu angganya berubah, apalagi kan mau ada Daim. Aku pikir kalau ada Daim, David mau diajak sama-sama berjuang, Mas. Tapi malah Sofia tak melanjutkan ceritanya karena Calandra juga sudah langsung memintanya menutup masa lalunya. Sudah enggak apa-apa, diikhlasin saja. Lihat saja nanti atau malah sekarang, mereka seperti apa. Sikap kita kan ibarat membangun masa depan kita sendiri. Kalau kita pemalas ya hasilnya gitu. Mana ada pemalas hidupnya enak. Kecuali kalau memang keluarga Sultan, itu saja pasti akan ada masanya, ucap Calandra yang masih menahan punggung kepala Sofia menggunakan tangan kirinya. Sikap manis seorang Calandra tak membuat seorang Sofia lupa pada anggota keluarga David yang lainnya. Apa kabar juga mereka termasuk Ibu Sumini yang sempat Sofia tolak ketika wanita tua itu memohon ikut kepadanya. Termasuk kabar Fajar si pemberi saran sesat, Sofia juga sangat penasaran. Seperti yang Sofia katakan, jalanan ke rumahnya jauh dari kata baik. Khususnya dari depan rumah Pak Lurah yang Sofia ceritakan. Karena dari sana, jalanan masih banyak yang berlubang dan benar-benar licin jika situasinya sedang musim hujan layaknya sekarang. Belum lagi bebatuan besar yang belum sepenuhnya diratakan. Sebenarnya di sini sudah tersentuh pembangunan, tapi penanganannya ini yang sepertinya memang kurang, Pak. Perlu tinjauan sekaligus penanganan yang serius. Apalagi aku perhatikan, rusaknya jalan juga karena padatnya pengguna. Yang ke sini banyak, Pak. Enggak hanya warganya, tapi juga mereka-mereka yang mau ke sawah bahkan memancing. Di sini sudah maju karena truk saja pada lewat angkut-angkut pasir dan batu. Ini saja dari tadi aku harus gantian jalan sama mereka, ucap Calandra. Sofia masih di dalam mobil, tapi di luar sana, Calandra tengah menelepon sang papa. Tadi, sebelumnya, calon suaminya itu mengirimkan video keadaan jalan di sana yang memprihatinkan. Mereka masih cukup jauh dari kediaman Ibu Rusmini. Dan Sofia pun sengaja membiarkan sederet pesan dari Jihan. Istri dari mantan suaminya itu sudah mengirim banyak pesan kepadanya, ngamuk karena diabaikan apalagi Jihan juga mempermasalahkan nasib Ibu Fatimah yang langsung ditahan. Ibu Fatimah terbukti bersalah ditambah kasus wanita itu yang tak segan menghantam kepala Jihan menggunakan lampu meja. Pihak sana enggak ada permohonan bantuan secara khusus, jadi bantuan yang dikirim otomatis dalam ukuran standar. Terbukti di sana juga sudah ada sentuhan pembangunan, kan? Nanti papa tinjau langsung ke kantor desa dan tanya setiap aparat desanya. Dari seberang, balasan sang papa membuat Calandra mendengkus pelan. Pantas. Jadinya jadi kurang terekspos, kan? Ucap Calandra yang kemudian pamit apalagi di dalam mobil, Sofia sudah menunggu. Namun, ia juga tertarik mengabarkan kabar baik di sana. Karena di tengah keadaan jalan yang ibaratnya enggak banget, sawah-sawah di sana bagus-bagus. Kanan kiri sawah, Pah. Bulak gitu kan keadaan di sini. Sawahnya luas-luas banget termasuk itu yang ada di belakang-belakang rumah warga. Di sini pun rumahnya sudah banyak yang gedong meski memang lebih banyak yang baru gedong semi permanen. Kalau kamu ke yang paling ujung di sana tempatnya ikan. Banyak banget. Sana tanya Sofia kalau kamu enggak percaya,
balas Pasana dari seberang. Kalandra langsung terbengong-bengong. Kok papa tahu? Sebelum kamu ada kan papa sudah ke sana duluan. Dulu, waktu papa masih muda, papa ke sana pakai perahu. Lewat kali, jaring ikan sama cari totok dapat seperahu. Balas Pasana masih sangat sabar. Oh alah. Kalau gitu aku ya memang belum ada, Pah. Diproses saja belum. Agenda laporan yang berubah menjadi ajang curhat, diakhiri dengan gelak tawa oleh keduanya. Buru-buru Kalandra kembali kepada Sofia, memastikan informasi yang ia dapatkan mengenai tempat ikan, maupun totok selaku kerang sungai. Mau mancing. Kalau semacam mancing, aku izinin. Namun semacam cari totok apa tuh di kali? Aku enggak izinin soalnya ada saja yang meninggal. Ada saja ceritanya dan rata-rata masih hal mistis, ucap Sofia. Hal mistis bagaimana? Ini 2023, loh, yang, balas Kalandra sambil memakai sabuk pengamannya, walau kedua matanya fokus menatap Sofia. Enggak masalah perkembangan zamannya, Mas. Bahkan di agama kita, hal-hal gaib juga diakui ada, kan? Yang namanya hal mistis ini kan bagian dari adat, budaya, sekaligus kepercayaan warga setempat. Dan yang namanya budaya ini ada, mau tidaknya kita mengakuinya. Kita memang enggak harus mengikuti, tapi kita harus tetap ada toleransi, ucap Sofia berusaha memberi Kalandra pengertian. Kalandra yang sudah langsung menyikapi keadaan dengan sangat serius berkata, jadi, ceritanya gimana? Semacam tumbal begitu apa bagaimana? Aku sih sebenarnya kurang paham ya, Mas. Namun sejauh ini, itu kabarnya, ini kabarnya ya, Mas. Sofia malah menjadi menahan tawa hingga Kalandra malah mencubit gemas hidung Sofia. Kan aku enggak ngalamin secara langsung, Mas. Aku hanya tahu kabar dari mereka yang mengalami, ucap Sofia di tengah senyumnya. Baru saja, Kalandra melepaskan tangannya dari hidungnya. Sofia berdeham, kemudian bercerita dengan jauh lebih serius karena meski Kalandra menyikapinya dengan sabar bahkan pria itu sampai mencubit gemas hidungnya, Sofia yakin sebenarnya Kalandra sangat penasaran. Kabarnya kantu itu bantal apa kasurnya buaya siluman. Nah, kebanyakan yang diminta jadi semacam korban atau tumbal itu anak cowok belum nikah gitu. Masih bujang. Lah, yang dicari cuma yang bujang, kan yang. Aku kan duda, dan bentar lagi bakalan jadi suami orang karena sebentar lagi kita menikah. Waktu yang harusnya 1 bulan lagi, mama papa minta dicepetin jadi 2 minggu lagi, kan. Nikah langsung lamaran, ucap Kalandra berusaha menjelaskan sekaligus mengingatkan Sofia, tapi Sofia yang menahan senyumnya malah menggeleng. Sudah, Mas. Jangan ngelawak. Tuh hujan lagi, ayo kita ke rumah mamaku, takutnya mamak sudah menunggu juga, ucap Sofia. Padahal, kabar yang ia sampaikan kepada Widi sang adik saja, hanya dibaca tanpa dibalas. Pesan berisi niat baiknya berkunjung bersama Kalandra, diabaikan begitu saja padahal Widi sibuk upload konten TikTok dan beberapa foto adiknya itu yang kekinian bak artis. Baiklah. Mau seperti apa orang-orang seperti mereka yang krisis kepedulian bahkan kepada keluarganya sendiri. Batin Sofia yang bahkan sampai mengirim pesan kepada sang adik. Mbak Sofia, kamu guru, tapi kelakuanmu persis siluman. Kamu sibuk ngajar murid kamu dengan berbagai wacana, tapi kelakuan kamu saja enggak beres.
Jangan lupa, Di. Tanpa uang dari keringatku, jangankan sekolah dan sampai jadi sarjana terus sekarang kamu jadi guru, buat makan apalagi gaya saja kamu enggak bisa. Mikir kamu. Bisa-bisanya kamu hitung-hitungan ke aku. Salah alamat kamu. Rumah saja masih aku yang siapin dan sekarang dengan seenaknya kamu mengakuisisi tanpa modal. Kamu boyong suami lengkap dengan keluarga-keluarganya ke rumah, asal boyong tanpa mikir renovasi. Sementara aku yang sudah kasih modal bangun sekadar masuk pun enggak boleh. Mama kamu jadikan kacung, sedangkan kelakuanmu di internet sok sosialita tebar kata-kata bijak. Pret. Ini peringatan pertama sekaligus terakhirku, Di. Seenggaknya kalau kamu enggak malu ke ketiga anakmu, atau bahkan malu ke tetangga, tolong malu ke kelakuanmu sendiri. Ngaca kamu siapa? Pesan yang Sofia kirim tersebut kembali tidak dibalas, tapi sudah langsung dihiasi 2 centang biru yang artinya pesan tersebut sudah dibaca. Bagaimana Sofia tidak geram kalau kelakuan adiknya saja benar-benar rasa siluman. Sampai jalan menuju rumah Ibu Rusmini yang kini diakuisisi oleh Widi, Sofia terpaksa turun lantaran di sebelah rumah Sofia ada truk pengangkat pasir yang terguling. Kalandra yang awalnya akan membantu malah kepincut pada tetangga sana yang sedang menjaring ikan di pesawahan. Tentunya, kesempatan tersebut menjadi kesempatan emas untuk Sofia mengamuk abis adik dan juga mamaknya. Alasan Sofia mengamuk Widi, jelas karena kelakuan Widi yang sangat krisis kepedulian, selain Widi yang tidak mikir dan maunya menang sendiri. Sementara kepada sang mamak, tentu karena semuanya bermula dari Ibu Rusmini. Sebab andai Ibu Rusmini bisa tegas dan mendidik Widi dengan benar, tentu keadaan tidak akan separah sekarang. Tentunya, sikap pilih kasih Ibu Rusmini juga akan menjadi bagian yang tidak Sofia lupakan.